Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi ahsana ila ibadihi bisunufil ala'i wan na'im walladzi talaba min ibadihi an yajtahidu lil wusuli ila maqamil ihsan a'lal maqamati fi sunufil istislami wat taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi thayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diingatkan, mari kita selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir hati kita akan tenang, pikiran kita akan jernih, dan insyaallah langkah-langkah kita akan lebih terkontrol, sehingga insyaallah kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala baik di dunia kini maupun kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak orang berusaha keras untuk mempunyai rumah yang besar sehingga batinnya merasa lega, senang dan bergembira. Banyak orang yang berusaha mengisi rumahnya dengan perabotan yang mewah dengan harapan bisa menikmati kelezatan dunia, bisa menikmati rahmat Allah di dunia ini dengan sepuas-puasnya. Banyak orang yang berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan harapan dia bisa memenuhi segala kemauannya sehingga bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hanya saja sering kita jumpai di gedung yang mewah, di gedung yang besar, ternyata pemiliknya meninggal dunia karena bunuh diri lantaran dibakar api asmara dengan selingkuhannya. Tidak jarang mobil yang mewah pemiliknya mati terkapar di dalamnya karena mobilnya masuk jurang lantaran dia kena pengaruh narkoba dan yang sebangsanya. Hadirin, di sisi lain, orang yang hidup di gubuk yang reot, makan hanya dengan sambal kemangi, minumnya hanya air kendi, tapi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, dia merasakan kebahagiaan yang paling tinggi, dan dia merasa sangat menikmati dunia dengan segala isinya. Hadirin, fenomena ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata kebahagiaan yang hakiki bukan terdapat pada kemewahan, bukan terdapat kepada banyaknya harta,
Akan tetapi sebenarnya kebahagiaan yang hakiki ada di dalam pikiran kita dan ada di dalam hati kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hanya saja pikiran kita dan hati kita itu episentrumnya adalah akidah. Pikiran kita, hati kita itu berputarnya, porosnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka ketika akidah kita ini kuat, akidah kita ini lurus, akidah kita ini baik, maka pikiran kita akan lurus, hati kita akan tenang, dan tentu nanti insya Allah yang seperti ini akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, orang yang akidahnya lemah, akidahnya belok-belok atau mencang-mencong, maka pikirannya juga akan kacau. Kalau pikirannya kacau, maka tingkah lakunya akan tidak terkendali. Ketika tingkah laku tidak terkendali, maka akan terbawa kepada kebinasaan dan kerusakan. Dan apabila itu menimpa, tentu akhirnya adalah kesengsaraan dan nestapa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, akan tetapi akidah ini tidak mudah kita capai. Iman dan tauhid itu adalah level hidayah yang paling tinggi. Hadirin, Allah memberi kita ada 5 level hidayah. Level pertama adalah hidayah naluri, seperti lapar, haus dan sebagainya. Level kedua adalah hidayah panca indera, seperti bisa melihat, bisa mencium dan seterusnya. Hidayah yang ketiga adalah akal, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Hidayah level yang keempat adalah agama, bisa agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. 4 tingkatan hidayah ini bisa dicapai oleh semua manusia. Hadirin, ada satu hidayah level paling tinggi. Ini hidayah paling super. Tidak semua orang mendapatkan level yang ini. Tidak semua orang bisa mencapai level yang ini, yaitu level at-tauhid, level la ilaha illallah. Hadirin, yang mendapat level ini adalah orang-orang yang punya tingkatan rohaniah yang tinggi, orang-orang yang punya mental yang tinggi, orang-orang yang super. Dan kita yang ada di masjid ini dan semua kaum muslimin mendapatkan nikmat hidayah yang level 5 ini, yaitu hidayah iman tauhid. Hadirin, akan tetapi level-level iman ini juga tidak sama. Ketika sampai pada tataran aplikasi, itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Hadirin, tingkat yang pertama level aplikasi hidayah adalah level aplikasi iman adalah tingkat sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau mungkin kita melakukan sholat seperti beban yang berat yang kita pikul, itu kemudian kita melakukannya dengan malas-malas, maka itu masih ada pada level yang pertama. Level abid yang pertama ini biasanya kita melakukan ibadah-ibadah tapi kurang pemahamannya. Kita sholat, kita mohon pada Allah, tapi kita nggak ngerti apa yang kita mohon. Itu kita baru sampai pada level yang pertama dari aplikasi akidah atau tauhid. Level ini dinamakan level Islam. Hadirin, naik ke level yang berikutnya,
orang sudah bisa melakukan ibadah dengan penghayatan. Oh iya, di level yang pertama ini biasanya ibadahnya tidak punya implikasi pada psikologisnya, kurang memperbaiki akhlaknya, kurang memperhalus budinya. Hari ini level yang kedua tadi adalah level di mana kita melakukan ibadah dengan penghayatan. Kita melakukan ibadah dengan pemahaman dan wawasan. Ibadah seperti ini sudah punya implikasi psikologis. Dia bisa lebih baik, dia tidak lagi melakukan dosa-dosa besar, dia lebih hormat kepada sesama, dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Hadirin, level yang kedua ini dinamakan level iman. Hadirin, level yang ketiga, level yang tingkat tinggi, ini adalah orang yang bisa menikmati ibadahnya, menikmati sholat, menikmati puasa, merasakan bahwa sholat menjadi pelipur lara, merasakan bahwa puasa menjadi pelega hati, merasakan bahwa sedekah menjadi penenang hati. Ini tingkat tinggi, tingkat yang bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Hadirin, inilah tingkat ihsan, tingkat yang paling tinggi. Rasul mengatakan, antakbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang mencapai level ihsan ini, dia beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala di depannya dengan mata kepalanya. Kalau Allah tidak melihat, dia merasa bahwa Allah hadir dalam dirinya, Allah ada dalam jiwanya, Allah dekat dengan dirinya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Hadirin, orang yang mencapai tingkat ini, segala langkahnya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala langkahnya berupa ibadah, dan segala langkahnya menjadi nikmat-nikmat yang dia rasakan sepanjangnya. Inilah hadirin kebahagiaan yang hakiki. Orang yang bisa mencapai level ihsan dalam melakukan aplikasi dari tauhid yang dia punyai. Hadirin, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai level ihsan ini dan kita mengaplikasikan ibadah kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemajuan dunia luar biasa. Manusia tidak hanya hidup di alam nyata, tapi juga hidup di alam maya. Hadirin, beragamnya kemajuan dunia ternyata itu merupakan ujian-ujian, merupakan godaan-godaan bagi kita semua, sehingga kita saking luasnya pintu-pintu kemaksiatan, terbukanya seluruh jalan-jalan menuju ke kejahatan, maka semakin sulit untuk kita bisa mempertahankan iman kita, tauhid kita, akidah kita. Hadirin, maka kita perlu untuk bisa membentengi. Apalagi hadirin, sekarang dunia maya jauh lebih luas ketimbang dunia nyata, sehingga mungkin setan-setan yang ada di dunia maya jauh lebih bahaya ketimbang setan-setan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita, akidah kita, tauhid kita. Hadirin, minimal untuk kita memperkuat tauhid kita adalah dengan banyak berzikir.
mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkontemplasi, muhasabah, melihat diri kita. Tanpa itu kita akan kurang bisa memperkuat akidah kita. Hadirin, yang kedua adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dengan sehusu-husunya, dan dengan memahami apa yang kita lakukan, memahami makna yang kita lakukan. Dengan demikian maka kita akan tahu apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mudah untuk mengabul apa yang kita mohon. Hadirin, selanjutnya tentu kita perlu menambah wawasan kita, menambah ilmu-ilmu kita, sehingga pengetahuan kita, keagamaan kita menjadi kuat, dan itu menjadi pendorong yang kuat untuk kita bisa menjaga iman kita, untuk kita tidak terjebak pada setan-setan, baik setan yang nyata maupun setan yang di alam maya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mampu menjaga diri kita, menjaga akidah kita dari godaan-godaan setan yang sekarang semakin merajalela. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayyi wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Konsepnya dirasakan. Oh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.